semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar ya menggunakan tutorial DB Visualizer. Ya, kita akan mencoba untuk menginstalnya dulu dan melakukan konfigurasi pada DB Visualizer ini. Nah, jadi sekilas ya teman-teman perlu mengetahui apa sih sebenarnya DB Visualizer itu. Jadi DB Visualizer ini adalah perangkat lunak yang bisa membantu kita untuk menggunakan database ya seperti MySQL, Postgre dan lain-lain. Nah, DB Visualizer ini juga akan membantu untuk menampilkan berbagai macam kebutuhan untuk membantu penggunanya dalam mengatur database seperti bisa membuat dan mengubah tabel dan grafik, kemudian bisa memantau dan mengelola database juga. Nah, oke teman-teman, kalau gitu kita langsung saja mulai melalui proses instalasi dulu yang pertama, kemudian kita akan bersama-sama untuk mengkonfigurasinya. Untuk installnya, teman-teman masuk saja ke website ini terlebih dahulu, dbvis.com/download. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini website untuk mendownload DB Visualizer, ya. Nah, di sini installernya ada tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux juga. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya akan menggunakan yang Windows ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga bahwa di sini dia ada beberapa bagian ya, seperti apakah sistemnya 64 bit atau menggunakan ARM64. Kemudian di sini ada with Java atau without Java. Ya, teman-teman untuk melihat sistem operasi ini ya, di sini juga ada sistem requirements-nya untuk OS support Windows Java 17 yang dibutuhkan. Kemudian untuk OS supportnya sendiri Windows 64 bit, Windows 11, full 8 atau 7. Nah, sebelum kita menginstallnya dan untuk memilih ya untuk install yang mana, teman-teman bisa masuk saja ke bagian start di sini. Kemudian di bagian settings ya, teman-teman. Kita scroll saja di bagian about. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa saya menggunakan sistem type 64 bit ya. Jadi sudah sesuai di sini 64 bit dan saya menggunakan Windows 11. Ya, ini teman-teman bisa cek di menu sistem about kemudian melihat di sistem type-nya. Nah, kemudian dia juga meminta Java 17 is required. Nah, teman-teman perlu mengecek apakah di perangkat teman-teman ini sudah memiliki Java tersebut atau tidak. Nah, caranya saya akan mengeceknya terlebih dahulu dengan klik Windows plus R. Kemudian saya ke command prompt ya. Di sini saya akan mengecek dulu Java version yang saya punya. Nah, Java version yang saya punya ini Java version 11, kemudian 18. Nah, jadi saya belum memiliki Java 17 yang digunakan di sini ya. Dia membutuhkan Java 17. Nah, maka dari itu saya akan mendownload dengan Java. Jadi saya akan mendownload Windows 64 bit dengan Java-nya ya. Teman-teman bisa mengeceknya terlebih dahulu di sistem teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan langsung saja menginstal ini dengan klik tombol download di sini. Nah, kemudian kita tunggu saja teman-teman sampai proses instalasi berhasil dan selesai. Nah, baik teman-teman, proses instalasi sudah selesai ya, kita bisa melihatnya. Kemudian kita buka saja, kita jalankan. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik next saja. Kemudian teman-teman bisa memilih folder destination untuk directory yang teman-teman inginkan pada perangkat teman-teman untuk menaruh DB Visualizer ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan defaultnya saja. Jadi teman-teman bisa klik browse untuk memilih lokasi. Namun saya akan menggunakan default. Jadi saya klik next. Kemudian ini juga teman-teman bisa memilih untuk start menu folder. Saya juga akan menggunakan DB Visualizer-nya saja langsung secara default. Saya klik next. Kemudian untuk file asosiasinya, jadi kita akan menggunakan DB Visualizer SQL.
Jadi kita klik saja next. Kemudian ini pilihan ya teman-teman bisa mengaturnya jika ingin ada desktop icon atau quick launch icon. Nah, kali ini saya akan memilih untuk ada desktop iconnya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Jika sudah, kita klik next. Kemudian kita tunggu untuk menginstalnya sampai selesai ya. Proses installnya kita tunggu dulu. Oke, teman-teman, jika sudah seperti ini, artinya proses instalasi DB Visualizer sudah selesai dan kita akan coba run DB Visualizer-nya ya. Kita sudah mencentangnya dan kita klik finish. Oke, maka teman-teman akan terbuka seperti ini dan kita klik saja accept. Nah, karena kita akan menggunakan free forever ya, teman-teman bisa melihat di sini ada license yang dibutuhkan atau start trial dan free forever. Jadi kita bisa memilih antara tiga pilihan ini. Jika license, kita akan meregister license ya jika teman-teman memiliki atau start trial untuk pemulai free trial dalam periode tertentu atau free forever. Nah, kali ini saya akan memilih free forever ya. Nah, oke teman-teman akan langsung terbuka ya seperti ini. Artinya kita sudah berhasil menginstal DB Visualizer dan akan sudah terbuka. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahapan untuk mengkonfigurasi DB Visualizer ini ya. Jadi caranya pertama-tama teman-teman bisa create connection dulu. Kita akan menyambungkan database connection kita ke Postgre dengan cara create a connection ya di sini. Kemudian akan terbuka driver name, kita akan pakai Postgre. Jadi kita klik Postgre. Nah, oke teman-teman, kita sudah mengklik Postgre di sini. Nah, untuk connectionnya sendiri, teman-teman bisa mengganti sebenarnya nama connectionnya. Kita bisa mengganti ya, misalnya DB PostgreSQL Odo. Ya, kita bisa mengganti seperti itu. Kemudian untuk database user ID dan passwordnya, teman-teman bisa mengecek di bagian folder Odo teman-teman, kemudian klik server dan pilih ya file Odo config ini, config file ini ya, teman-teman bisa membukanya. Kemudian akan terlihat untuk database user dan database password. Ya, secara default database usernya akan OpenPG dan passwordnya itu OpenPG PWD. Ya, tapi jika teman-teman telah menggantinya atau telah mengkonfigurasi konfigurasi ini, maka teman-teman bisa menyesuaikan DB password dan DB usernya ya. Karena saya masih menggunakan default ya, saya akan menggunakan OpenPG ini untuk database user ID ya, OpenPG dan database passwordnya Open PGPWD. Ya, oke. Ini sudah sesuai ya teman-teman dengan yang ada di sini. Kemudian perlu dilihat juga database portnya 5432 sesuai ya database 5432 dan DB hostnya juga menggunakan localhost. Oke, berarti sudah sesuai ya teman-teman. Untuk ini, kemudian untuk database-nya sendiri ya, kita akan mengkoneksikan dengan database Odo yang kita punya. Nah, kali ini saya akan menyambungkan database ke Odo kita. Nah, kali ini di tugas ini saya akan menggunakan database ini, baru saya buat konfigurasi ERP DB Visualizer Kevin Hanuga ya. Kita akan menyambungkan ke database Odo ini. Maka di DB Visualizer, bagian database name ini bisa kita ganti menjadi sesuai dengan Odo kita ya. Konfigurasi ERP step DB Visualizer Kevin Hanuga. Ya, ini sudah sesuai dengan database yang ingin kita sambungkan di Odoo ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba ping server terlebih dahulu ya.
Oke, jika ada muncul dialog box successfully verified that the specific server port is accessible, artinya kita sudah berhasil untuk mengconnect database-nya ya. Maka dari itu kita klik saja connect di sini. Oke, teman-teman, artinya connection message-nya sudah muncul ya. Kita sudah berhasil untuk mengkoneknya. Database-nya ada banyak. Ini adalah database-database yang saya miliki juga di dalam Odoo ya. Ini kita bisa melihatnya. Kemudian kita akan fokus ke database konfigurasi DB Visualizer Kevin Hanuga yang ini ya. Jika sudah seperti ini kita berhasil ya mengkoneksikannya. Kita bisa melihat di sini ada skema ya. Ada skema-skema dari konfigurasi ERP DB Visualizer Kevin Hanuga ini. Kemudian kita akan mencoba sekarang untuk mengeksplorasi fitur-fitur di DB Visualizer ini. Ya, kita bisa melihat misalnya di bagian skema ada information skema, ya. Kemudian ada public ya. Di bagian public ada tabel juga. Kita coba open in new tab, tabelnya kita akan coba lihat. Nah, ini tabelnya banyak sekali ya, teman-teman. Jadi kita memang tujuan dari DB Visualizer ini adalah untuk membantu pengguna eh, memanage database-nya ya. Jadi bisa melihat secara tabel maupun secara grafik. Jika kita melihat klik references di sini ya, teman-teman. Tunggu sebentar karena masih loading. Jadi kita bisa melihat di bagian references-nya. Nah, ini akan ada banyak sekali tabel ya, teman-teman di references ini. Jika kita perbesar ya, oke, loading sudah berhasil. Nah, ini ada banyak sekali tabel ya yang teman-teman dan ini menunjukkan hubungan atau relationship-nya ya. Jadi di sini misalnya kita bisa klik ini ya. Kemudian kita bisa melihat relationship ini berhubungan ke tabel yang mana. Jadi seperti SQL tapi dengan grafik ya. Jadi kita bisa melihat dan memang banyak sekali ini karena kita melihat secara keseluruhan. Nah, teman-teman untuk itu kita bisa klik saja specify tables. Jadi kita akan lebih fokus ya, teman-teman untuk melihat tabel-tabel tertentu. Kali ini saya akan menggunakan project saja karena kali ini di video kali ini saya mendapatkan bagian project ya. Kita bisa drag and drop saja atau klik di bagian sini. Ini untuk move to the right ya. Kita masukkan saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk specified eh, table project saja ya, teman-teman. Relationship-nya banyak sekali. Jadi project-project ini bisa dilihat berhubungan dengan tabel apa saja seperti misalnya project tax ya. Di sini kemudian kita bisa lihat hubungannya dari sini itu berhubungan dengan ID project-project. Jadi ada foreign key-nya ya, mirip dengan SQL. Namun dengan menggunakan DB Visualizer ini salah satu keunggulannya adalah kita bisa melihat tabel-tabel ini. Misalnya di bagian project-project ini ada kita lihat ya di bagian sini integer company ya. Dia akan masuk berarti ke bagian rest company. Ya, foreign key-nya masuk ke ID rest company. Ya, begitu juga misalnya kita ingin melihat di bagian eh, ini ya, di bagian partner ya. Di bagian partner kita coba klik. Nah, makanya dia akan masuk ke tabel res partner ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya teman-teman bisa mengeksplornya. Jadi untuk lebih spesifik, karena pada video kali ini saya akan fokus di bagian modulus project, saya coba specify tabelnya project, atau teman-teman juga bisa mengembalikannya kembali dan mendrag and drop saja yang lainnya. Misalnya saya masukkan juga project X ya. Ya, oke. Nah, maka akan lebih banyak lagi ya hubungannya antara berhubungan dengan project tax maupun project-project ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang ada project tax user ya. Jadi project tax ini jika kita lihat hubungannya ini berhubungan dengan ID.
Ada juga tax ID. Ya ini banyak sekali teman-teman bisa mengeksplornya. Jadi tujuan dari DB Visualizer ini adalah untuk membantu kita menganalisis basis data kita. Seperti itu. Juga teman-teman bisa mengganti layoutnya. Karena ini kita menggunakan hierarki. Kita coba organik seperti ini. Atau misalnya circular. Dia akan seperti ini ya. Jadi memang banyak fiturnya di sini. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa ada zoom in atau zoom out ya. Ada banyak sekali di sini untuk fitur-fitur dari DB Visualizer sendiri. Teman-teman juga bisa mengeksplorasinya. Oke, teman-teman. Nah, jika sudah mencoba untuk mengeksplorasi awal dari fitur-fitur DB Visualizer ini, kita akan coba bermain data langsung dari database Odoo yang sudah kita konfigurasi sebelumnya ya. Nah, oke teman-teman bisa masuk ke bagian tables, ke tables lagi kita. Kemudian kita cari dulu ya di bagian project ya misalnya. Oke, di project kali ini saya akan coba buka project-project ya. Teman-teman bisa klik kanan open in new tab. Kemudian untuk project task ya, klik kanan open in new tab. Nah, jika sudah terbuka ya teman-teman, jadi ini untuk project-project. Nah, ini kita bisa melihat ya seperti skema ya atau seperti struktur dari tabel ini. Nah, untuk melihat datanya kita klik data dan dapat terlihat ya teman-teman bahwa di sini sudah terbuat untuk project-projectnya itu ada 1, 2, dan 3. Untuk project taxia kita juga klik data. Ya, di sini ada beberapa ya kita bisa melihatnya untuk sequence, stage ID ya, message ya. Kita coba kembali ke Odoo, teman-teman. Ya, di sini saya sudah menginstall dulu terlebih dahulu untuk modul project karena kita akan mencoba untuk mengeksplorasi project ya di Odoo. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke modul project. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa jika secara list ada 3 projects: Office Design, Renovation, Research and Development. Nah, jika kita melihat di bagian sini, kita bisa melihat bahwa namanya sudah ada ya, Renovation, Office Design, Research and Development. Ini sesuai dengan projects yang ada di sini. Ya, kita akan coba untuk menambahkannya ya. Misalnya karena ini baru ada 3, saya akan mencoba untuk menambahkannya. Kita create saja. Oke, saya akan coba klik New Project ya. Saya akan coba New Project, name of the text ini. Kemudian kita pilih saja di sini Azure Interior. Kemudian untuk teksnya kita pilih saja internal ya. Oke, plain date-nya kita pilih untuk 13. Oke. Nah, jika sudah seperti ini ya, teman-teman kita create saja ya. Kita kembali ke project ya. Seharusnya sudah ada new project dengan customer Azure Interior. Kita akan coba ya kembali ke DB Visualizer. Teman-teman bisa klik saja refresh di sini. Kita akan mencoba melihatnya. Nah, sudah terbuat ya teman-teman ID keempat ini ya. Kita cari namanya dengan nama new project ya. Artinya sudah terbuat ya teman-teman sesuai dengan yang baru kita buat di database. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan project di sini, new project untuk project list yang keempat. Dan jika kita lihat berarti database-nya sudah terhubung karena kita juga memiliki di bagian project ini bertambah yang tadinya 3 menjadi 4 ya. Oke, itu untuk eksplorasi dan membuktikan bahwa database kita sudah terhubung. Nah, untuk eksplorasi lanjutan, teman-teman sebenarnya bisa mengeceknya dan mencoba di DB Visualizer ini sendiri. Ada juga actions ya di sebelah kanan ini teman-teman, dan kita bisa melakukan banyak ya, alter table, rename table, drop table ya. Fitur-fiturnya ini sebenarnya secara umum memang berfungsi untuk membantu kita mengelola basis data ya. Kita coba untuk script table sendiri.
ada banyak ya teman-teman untuk select, insert, update, delete, create, drop, object name. Kita akan coba ya pilih select. Oke, kita run saja teman-teman. Jadi modelannya ini seperti kita di SQL ya. Jadi kita bisa melakukan mengetik code atau perintah command di sini ya. Jika teman-teman lebih terbiasa menggunakan perintah dan akan muncul ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama saja akan muncul karena kita ingin select all ya from project dan akan terbuat listnya. Ya teman-teman bisa mengeksplor juga sebenarnya dari action-action yang lainnya ada banyak ya. Di script table juga misalnya kita ingin insert, kita bisa insert. Jadi selain dari Odoo kita juga bisa mengatur database kita dari DB Visualizer ini. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi sungguh banyak fitur yang bisa kita gunakan di DB Visualizer ini untuk membantu kita mengelola lebih baik lagi mengenai basis data suatu perusahaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga membantu.